Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya sebelum kursi dilanjutkan, untuk lebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini Abah Gusli akan berbagi sedikit sesuatu pengalaman yang pernah Abah Gusli alami dan Gusli kerjakan dahulu. Jadi buat saudara yang dahulunya ataupun sekarang saat ini yang pernah tersakiti, terzolimi, ya, merasa hidupnya teraniaya, terancam, ataupun pernah dihina, diremehkan oleh seseorang, entah itu dari keluarga kita sendiri, kakak, adik, ibu, bapak, saudara, ataupun tetangga, ataupun orang lain, maupun rekan, tentunya di dalam dada ini sudah tidak bisa kita pungkiri, pasti terasa sesak, terasa sulit bernapas. Kenapa? Begitu sangat dongkol hati kita, menyakitkan di hati kita. Kira-kira seperti itu ya. Itu hal yang lumrah dan manusiawi saudaraku, dimana hati dan perasaan kita tuh merasakan hantaman, benturan dari dalam. Tentang apa? Tentang hinaan, merasa terjolimi dan sebagainya. Tentunya itu akan terasa menyakitkan hati dan sangat menusuk hati kita. Tentunya itu juga tidak mudah untuk dilupakan bagi orang awam, atau tidak semua orang mempunyai kesabaran yang tinggi, karena sabar itu mahal harganya saudaraku. Dan tentunya kita hanya bisa pasrah, mengelus dada, istighfar. Nah, tapi bila hal itu sering kita alami dan hal-hal yang sering terjadi, dari pertengkaran, pertikaian, perkelahian, keributan, cekcok dan sebagainya, karena hal sepele sebenarnya, yaitu tadi tentang harga diri, hinaan, cacian, diremehkan, terjolimi, dan sebagainya. Tentu hal ini tidak ingin kita alami. Tentunya siapapun tidak menginginkan kejadian itu terjadi dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Luka di hati itu akan sangat sulit untuk disembuhkan. Butuh waktu saudara untuk merawatnya. Nah, kebetulan di sini mungkin saudara tidak ingin hal tersebut itu dialami, termasuk dijolimi atau dihina habis-habisan oleh orang lain. Tidak boleh, di satu sisi kita tidak boleh membalas secara langsung, apalagi membalas secara fisik. Kenapa? Sama-sama kita ketahui saudaraku, di zaman sekarang ini, kalau kita menyelesaikan segala permasalahan dengan kekuatan otot secara fisik dan sebagainya, nanti bukannya alih-alih masalah itu selesai, justru akan memperpanjang masalah yang seharusnya masalah kecil menjadi besar, yang besar pun akan menjadi luar biasa. Akhirnya apa? Bisa sampai ke ranah hukum. Dan selain itu, semua tetangga kita semuanya akhirnya tahu kita sedang ribut dengan siapa, bertikai dengan siapa. Dan tidak semua tetangga itu akan memberikan masukan yang positif yang baik. Bisa jadi malah mengompor-ngompori, mengadu domba, dan melebihi atau menambah-nambahi dari pokok permasalahan dari kecil bisa menjadi besar. Nah, akhirnya masalah tidak selesai, justru mau panjang, untuk menyelesaikannya tidak ada solusi lagi. Jadi berbuntut panjang. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, saudaraku, kita tidak perlu mengeluarkan cacian. Kita juga tidak harus membalas dengan ucapan-ucapan kotor. Kenapa? Justru itu akan menambah dosa-dosa kita sendiri, walaupun statusnya kita benar. Baiklah saudaraku,
Jadi kalau kita bicara dari pengalaman Abah Gusli pribadi untuk mengatasi hal tersebut, ya, yang sampai sekarang ini alhamdulillah tidak satupun yang menghina secara langsung maupun secara tidak langsung. Di sini bila kita bacakan ayat ini, orang itu yang nantinya atau yang pernah menghina tersebut, dia langsung tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan tidak bisa atau tidak akan berani lagi mengucapkan kata-kata kotor, cacian, apalagi yang mau menjolimi kita. Di sini untuk mengatasi hal tersebut sangat pendek kayaknya saudaraku. Hanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, innama amruhu iza aroda syai'an ayakulalahu kun fayakun. Namun begitu ada satu hal saudaraku yang diperhatikan, bukan asal baca saja. Nah, di sini perlu Gusli jelaskan dan tata caranya, ya. Mohon disimak baik-baik, dipahami. Jika nanti sudah dipahami, nanti baru bisa dipraktekkan. Namun sebelum Gusli lanjutkan, akan lebih baiknya mohon kepada seluruh saudaraku yang saat ini mungkin baru saja bergabung di channel Jalan Surga, yang baru menemukan video ini, mohon dengan keikhlasan hatinya untuk ikut serta membangun membesarkan channel Jalan Surga ini agar kedepannya menjadi bertumbuh berkembang menjadi lebih baik dengan cara menekan tombol subscribe, menekan tombol loncengnya agar di kemudian hari ada video yang Gusli upload pada saatnya nanti saudaraku akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan di HP atau di laptop saudaraku masing-masing. Baiklah, Gusli ucapkan terima kasih mungkin yang saat ini sudah menekan tombol subscribe-nya. Jadi saudaraku, di mana saat kita membaca innama, ya, di saat kita membaca innama pada bagian itu, bayangkan orangnya. Bayangkan orangnya, tutup mata saudaraku sebentar saja. Ya, jadi langkah pertama di saat kita membaca bagian innama, tutup mata kita, bayangkan orang yang menjolimi atau menyakiti kita itu. Sambil menutup mata ya. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan amruhu iza aroda. Nah, di saat kita selesai membaca amruhu iza aroda, sebutkan tujuan saudaraku. Sebutkan niat dan tujuan saudaraku apa. Pengen memberikan efek jerah, pelajaran. Ya contoh simpelnya, bisa kita bayangkan saat ini juga dia kecelakaan, tertimpa musibah, dan masih banyak hal lagi yang bisa saja kemungkinan itu bisa terjadi. Membayangkannya atau memintanya sesuai dengan hajat keinginan saudara masing-masing. Ingat itu ya. Jadi di mana orang menjolimi kita, orang yang sering menghina kita, orang yang sering meremehkan diri kita dan sering meremehkan diri dan sering menyakiti kita, sebutkan saja hajat dari permintaan saudaraku itu sendiri dengan cara saudaraku sebutkan. Runtuhkan hatinya. Lalu sebutkan nama orangnya. Ini contoh. Runtuhkan hatinya si Fulan. Nah, Fulan ini adalah pengganti nama. Nanti namanya disesuaikan dengan kebutuhan atau nama yang saudaraku tuju. Nah, lalu setelah itu kita melanjutkan membaca syai'an ayakulalahu kun fayakun. Di saat kita setelah selesai membaca syai'an ayakulalahu kun fayakun, bagian ini langsung ucapkan, ya Allah, hamba yakin seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menghalangi kehendak-Mu. Kemudian hembuskan halus dan panjang ke arah saudara-saudaraku yang dituju. Walaupun mungkin saudaraku belum bertemu orangnya,
Ya posisinya saudara itu rumah contohnya ada di daerah lain, provinsi lain, bisa di negara lain. Cukup kita membayangkan saja dan tiupkan ke arahnya sesuai dengan yang menjadi keyakinan kita. Oh, arahnya ini sebelah barat. Ya sudah, kita menghadap barat, tiupkan. Ya. Jadi saudaraku, innama amruhu itu dan seterusnya itu sudah komplit. Bila kita mengetahui isi di dalamnya ini untuk lawan yang biasa-biasa saja, itu sudah cukup. Itu lawan yang artinya orang-orang yang jolim biasa. Berbeda lagi kalau saudaraku menghadapi orang yang jolim, yang luar biasa jahatnya, yang mana orang tersebut mempunyai pengaruh, mempunyai pangkat, derajat, kedudukan, dan mempunyai harta yang banyak. Tentulah kita secara logikanya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Kita hanya orang kecil. Walaupun benar, mau kaya seperti apapun, tetap kita kalah. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, yang pertama kali membaca amalan ini dengan cara yang sama. Ya. Untuk orang jolim yang memang sangat berbahaya, itu beda versinya dengan yang pertama tadi, saudara. Kalau tadi levelnya untuk orang jolim yang biasa aja. Kalau sudah kejahatan luar biasa, orang berpengaruh, memiliki kekayaan, jahatnya minta ampun. Nah, caranya saudaraku, siapkan kertas putih, lebih bagus kertas HVS yang masih baru, 1 lembar, biasa digunakan untuk difotokopi itu ya, yang masih polos 1. Lalu saudaraku bersuci terlebih dahulu, kemudian tulis dengan usahakan tulisan Arab. Apa yang perlu ditulis? Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu ija aroda. Itu ditulis dengan tulisan Arab. Lalu tulisan tadi itu usahakan saudaraku lipat menjadi segi 4, ya. Lipat segi 4 dan kita tindih menggunakan batu. Batunya bisa besar atau kecil, yang penting aman, tidak tersenggol apapun. Selama kertas yang kita tindih itu dengan batu, maka orang yang zolim, yang jahatnya luar biasa ini, dia akan tersiksa hatinya, dia akan merasa bersalah dengan saudara-saudaraku semuanya. Tetapi ada satu hal yang perlu dicatat, Abah Gusli tidak mengajarkan hal seperti ini dilakukan kepada orang-orang yang memang tidak bersalah. Dan ini tidak akan berlaku ceritanya kalau saudaraku tidak suka dengan orang itu lalu saudara melakukan hal ini, maka hal ini akan kembali ke dalam kita sendiri. Kenapa? Karena saudaraku tidak terzolimi, tidak sakiti. Nah, artinya amalan ini hanya dikhususkan bagi orang-orang yang jolim, orang yang jahat, bukan orang yang baik. Nah, bila hal ini kita salah gunakan, ya akibatnya akan kembali ke diri kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Apa artinya? Senjata makan Tuhan. Begitu saudaraku ya. Dan satu lagi, selama kertas ini ada di atas batu, orang ini akan tersiksa bila orang tersebut meminta maaf kepada saudaraku semuanya. Maka hukumnya wajib untuk saudaraku mengambil kertas tersebut. Jangan sampai orangnya sudah minta maaf, sudah dimaafkan, tapi kertasnya tidak diambil. Ini akan tetap menyiksa dia. Nah, artinya kalau dia sudah mengaku kesalahannya, sudah bersetuju minta ampun, minta maaf kepada kita, ya sudah, maafkan. Dan jangan sampai ada yang tahu, ambil kertasnya tadi kemudian bakar. Ya, bakar saja kertasnya. Insya Allah orang tadi akan terbebaskan dari kesengsaraan ini. Nah, ini khusus pesan dari Abah Gusli, jangan kita lakukan hal ini bila kita tidak terpaksa. Karena bagaimanapun biasanya, orang-orang yang menghina kita, orang-orang menjolimi diri kita, biasanya derajat kita akan naik. Ya, seperti kita sekolah naik kelas. Bila kita tidak membalasnya, saudaraku, kalau kita dijolimi sakit seorang, cukup hanya dengan dia pasrahkan kepada Allah, tidak perlu membalas. Insya Allah kedudukan kita, martabat kita akan diangkat derajat kita oleh Allah. Tapi kalau kita tidak membalasnya, kalau kita membalasnya bagaimana?
Ya tentu saja kita tidak akan naik kelas, tidak akan diangkat harkat martabat derajat kita. Kenapa? Karena saudara-saudaraku sudah membalas secara batin. Itu kuncinya. Jadi di dua langkah ini silahkan ambil oleh saudaraku semuanya yang mana saudara-saudaraku perlukan. Semua perbuatan ini lebih baik diri kita berpasrah kepada Ilahi Rabb, walaupun ada ilmunya untuk membalas. Itu akan menjadi nilai plus bagi kita, yang artinya kita sudah tahu ilmunya untuk membalas orang yang menzalimi kita, tapi kita tidak mau melakukannya. Artinya di sini pahalanya kita akan mendapatkan nilai pahala yang lebih besar. Tapi kalau memang saudaraku sudah kelewat tersakiti, tidak perlu harus melakukan dengan serangan fisik, lakukan hal yang seperti itu yang sudah ajarkan tadi. Insya Allah saudaraku, nanti pada saatnya saudaraku akan melihat sendiri, akan hancur lebur tersiksa lahir batinnya dengan sendirinya, bersujud mohon ampun dia kepada kita. Dan ingat, jangan digunakan untuk hal yang salah saudaraku ya. Baiklah, kaum muslimin rahimakumullah, sahabat surga dimanapun saja berada di rahmatullah Allah, Gusti rasa cukupkan sampai di sini dulu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam ucapan atau penyampaian. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia tentunya tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Karena kebenaran itu hakikatnya adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau lupa juga Gus ucapkan terima kasih untuk saudaraku semuanya dimanapun saja berada yang telah menyimakkan waktu dan kesempatannya menyimak video dan audio hingga selesai. Semoga bermanfaat. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.